Langit di atas Kutaraja, pusat Kesultanan Aceh Darussalam, tampak seperti luka yang menganga. Merah tua bercampur ungu, pertanda badai akan segera tiba. Namun bagiku Malahayati, badai itu sudah datang lebih awal di dalam dadanya. Di dermaga kayu yang kokoh, ia berdiri mematung. Angin laut yang asin menerpa wajahnya, membawa aroma anyir darah dan kayu terbakar yang lamit-lamit tercium dari kejauhan. Di Cakrawala, siluet kapal-kapal perang Aceh muncul satu persatu. Namun, mereka tidak pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Layar-layar sutra mereka koyak tiang-tiang penyangga patah, dan lambung kapal hitam itu penuh dengan bekas tembakan meriam Portugis. Malahayati mencari satu Panji. Panji suaminya, Laksamana tuanku, Muhammad Ali. Ketika kapal komando itu merapat, keheningan yang mencekam jatuh menyelimuti pelabuhan. Tak ada musik rebana yang menyambut. Hanya suara isak tangis para prajurit yang tersisa. Saat tandu diturunkan, Malahayati melihat sosok pria yang ia cintai terbujur kaku. Dunia seakan berhenti berputar, namun Malahayati tidak jatuh pingsan. Ia tidak merobek pakaiannya atau menjerit histeris. Ia perlahan mendekat, menyentuh tangan suaminya yang sudah dingin, lalu berbisik pelan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Malam itu, di dalam kamarnya yang hanya diterangi sebatang lilin, Malahayati bersujud sangat lama. Dalam sunyinya malam, ia merenung. Kematian suaminya bukanlah sekadar kehilangan pribadi, melainkan simbol dari ancaman besar yang mengepung serambi Mekah. Portugis di Malaka, Belanda yang mulai mengintip dari kejauhan, dan ego bangsa barat yang ingin menguasai jalur rempah. Ia bangkit dari sujudnya dengan mata yang tidak lagi basah, melainkan berkilat bagai pedang yang baru diasah. Keesokan harinya, Malahayati menghadap Sultan Alauddin, Riayat Shah Al-Mukamil di aula istana yang megah. Wahai Sultan yang mulia, suami kami telah gugur. Ribuan prajurit terbaik Aceh telah syahid. Izinkan saya membentuk laskar. Laskar para wanita yang telah kehilangan suami mereka di medan perang. Sultan melihat sesuatu yang berbeda pada Malahayati. Ia adalah lulusan terbaik Ma'had Baitul Maqdis, Akademi Militer Aceh. Kami akan menamakan diri kami Inong Bali. Kami akan membuktikan bahwa janda di Aceh bukanlah beban, melainkan benteng. Maka dimulailah sebuah fenomena di perbukitan Teluk Lambreh. Sebuah benteng kokoh mulai dibangun. Setiap pagi sebelum matahari menyentuh pucuk pohon kelapa, suara zikir bergema dari bibir 2000 wanita. Setelah salat subuh, mereka melepas mukena dan mengenakan baju zirah. Malahayati melatih mereka dengan tangan besi, namun hati seorang ibu. Ia mengajarkan cara membidik meriam besar ke arah kapel-kapel yang bergerak cepat. Ingatlah, kalian bertarung karena mencintai apa yang kalian tinggalkan di belakang iman kalian, anak-anak kalian, dan kemerdekaan bangsa ini. Selat Malaka mendadak kedatangan tamu tak diundang. Dua kapal besar berbendera Belanda, Leeuw dan Leeuwin, muncul di Cakrawala. Di geladaknya berdiri Cornelis de Houtman, seorang pelaut yang dikenal karena wataknya yang kasar dan kesombongannya yang melangit. Di pasar-pasar Aceh, para pelaut Belanda mulai bertindak semena-mena. Mereka melecehkan penduduk dan meremehkan hukum kesultanan. Malahayati mengamati dari kejauhan. Baginya, amarah adalah api yang harus dikelola agar menjadi energi, bukan abu. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti perairan Aceh. Cornelis de Houtman merasa di atas angin, memerintahkan pasukannya bersiap melepaskan tembakan meriam. Tiba-tiba, dari balik kabut, puluhan kapal kecil yang lincah kapal gale khas Aceh muncul dengan kecepatan luar biasa. Di garis depan, sebuah kapal dengan bendera merah darah melaju kencang. Di atasnya berdiri Malahayati. Serbu, teriaknya. Suasana berubah menjadi neraka di atas air. Dentuman meriam Inong Bali dari benteng menyala, menghujam lambung kapal Belanda. Pasukan wanita itu memanjat dinding kapal Belanda dengan tali, bergerak lincah bak harimau yang lapar. Malahayati melompat ke geladak kapal Leeuw. Di sana, ia berhadapan langsung dengan Cornelis de Houtman. Cornelis tertawa mengejek. Seorang perempuan dikirim untuk melawanku. Malahayati menjawab, aku di sini untuk mengirim kalian ke neraka. Dalam satu momen krusial, Malahayati merangsek maju. Ia mencabut rencongnya. Senjata itu melesat seperti kilat. Pelaut angkuh itu terbelalak.
napasnya terhenti, dan tubuhnya ambruk. Kemenangan mutlak milik Aceh. Kabar tentang laksamana wanita Aceh menyebar ke seluruh penjuru Eropa. Ratu Elizabeth I dari Inggris mengirim utusan dengan surat yang sangat hormat. Malahayati, tetaplah Malahayati. Ia tidak menjadi sombong. Ia mendidik generasi muda dan memastikan setiap cinta laut Nusantara terjaga. Ia wafat dalam tugas, syahid saat menghalau serangan Portugis, namun rohnya tidak pernah mati. Setiap kali angin berhembus kencang di Selat Malaka, itu adalah suara derap langkah Laskar Inong Bali yang masih setia menjaga Nusantara.